Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Adi Mamora dengan NBI 1462300005 dari program studi teknik informatika semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas CTS saya, yaitu aplikasi penerimaan mahasiswa baru atau PMB berbasis Flutter. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memperoleh proses pendaftaran mahasiswa baru secara digital, sehingga proses pengisian data menjadi lebih terstruktur, modern, dan mudah digunakan. Pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama, yaitu halaman beranda, formulir pendaftaran mahasiswa baru, validasi input data, upload dokumen, navigasi antar halaman, menampilkan data pendaftar. Selain itu, aplikasi ini juga sudah menggunakan konsep pemisahan file widget agar kode lebih rapi dan mudah dikembangkan. Saya akan menjelaskan struktur folder pada project Flutter yang saya buat. Di dalam folder lib terdapat beberapa folder utama, yaitu screens, yang kedua ada widgets, yang ketiga ada utils, yang keempat ada models. Folder screens digunakan untuk menyimpan halaman utama aplikasi. Contohnya home screen, form PMB script.dart, data pendaftar screen, main navigation.dart. Kemudian folder widgets digunakan untuk menyimpan komponen yang dapat digunakan kembali atau reusable widget. Contohnya input text, dropdown prodi, radio gender, upload image field, form section. Selanjutnya, folder models digunakan untuk menyimpan model data. Pada project ini saya menggunakan mahasiswa_model. Model ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang sudah diinput melalui form. Kemudian folder utils digunakan untuk helper atau fungsi tambahan. Pada project ini saya menggunakan validators.dart. File tersebut digunakan untuk validasi input seperti email, nick, nomor handphone, dan field wajib diisi. Sekarang saya akan menjelaskan halaman home screen. Pada halaman ini terdapat app bar, welcome text, menu card, pengumuman. Saya menggunakan widget scaffold sebagai struktur dasar halaman. Kemudian pada bagian app bar saya memberikan title beranda dan warna biru menggunakan background color. Lalu pada body saya gunakan single child scroll view agar halaman bisa di-scroll ketika konten melebihi ukuran layar. Selanjutnya terdapat menu card. Yang digunakan untuk menampilkan menu utama aplikasi. Menu card dibuat terpisah dalam file widget agar usable dan kode menjadi lebih bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem navigasi aplikasi. Saya menggunakan bottom navigation bar untuk perpindahan halaman. Navigasi diletakkan pada file main navigation. Di dalam file tersebut terdapat current index, list page, bottom navigation bar. Variabel current index digunakan untuk menentukan halaman aktif. Kemudian terdapat list page yang berisi home screen, form PMB screens, data pendaftar screen. Saat icon navigation ditekan, maka nilai current index akan berubah menggunakan set state sehingga halaman otomatis berpindah. Dengan metode ini, perpindahan halaman menjadi lebih modern dibanding dengan menggunakan navigator.push secara terus-menerus. Sekarang saya akan menjelaskan halaman form PMB yang merupakan fitur utama aplikasi ini. Pada halaman ini saya menggunakan stateful widget karena data form dapat berubah-ubah. Di dalam form
Di dalam form terdapat beberapa bagian, yaitu data pribadi, kontak, data pendidikan, pilihan program studi, upload dokumen. Saya menggunakan widget form dengan global key untuk validasi form. Kemudian, saya menggunakan text editing controller untuk mengambil data dari input user. Contohnya, nama controller, email controller, nick controller. Controller ini digunakan agar data input dapat diproses ketika tombol submit ditekan. Untuk input text, saya membuat widget terpisah, yaitu custom text field atau input text. Di dalam widget tersebut terdapat title, hint, controller, validator. Validator digunakan untuk validasi input. Contohnya, email harus format email, nick harus 16 digit, nomor HP hanya angka. Bagian 7. Pada bagian tempat dan tanggal lahir, saya menggunakan kombinasi text form field dan show date picker. Untuk tanggal lahir, saya menggunakan read only agar user tidak mengetik manual. Kemudian, ketika field ditekan, akan muncul kalender menggunakan show date picker. Tanggal yang dipilih kemudian diformat menggunakan package intl dengan format ddmmyy. Selanjutnya terdapat radio button jenis kelamin. Saya membuat widget radio gender untuk memilih laki-laki dan perempuan. Value radio disimpan pada variabel gender. Kemudian, saat user memilih salah satu option, maka state akan berubah menggunakan state. Untuk pilihan program studi, saya menggunakan drop down. User dapat memilih program studi seperti teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, dan lainnya. Nilai dropdown disimpan pada variabel prodi. Pada bagian data pendidikan terdapat asal sekolah. Tahun lulus dan jurusan. Saya membuat widget data pendidikan agar bagian ini terpisah dan kode lebih rapi. Untuk tahun lulus, saya menggunakan keyboard type number agar hanya menampilkan keyboard angka. Selanjutnya terdapat fitur upload dokumen. Dokumen yang dapat diupload yaitu KTP, kartu keluarga, ijazah. Untuk fitur ini saya menggunakan package image picker. File gambar dapat disimpan dalam bentuk file. Kemudian ketika gambar berhasil dipilih, maka file akan tampil pada halaman. Pada aplikasi ini terdapat dua jenis validasi. Yang pertama adalah validasi per field menggunakan validator. Contohnya, email harus valid, nick harus 16 digit, field tidak boleh kosong. Kemudian validasi kedua adalah global validation menggunakan pop-up dialog. Jika masih ada data yang belum lengkap, maka aplikasi akan menampilkan pop-up daftar error. Hal ini membuat user lebih mudah mengetahui data apa saja yang belum diisi. Saya membuat pop-up custom menggunakan dialog. Pop-up digunakan untuk error validasi, konfirmasi submit, notifikasi berhasil. Pop-up dibuat lebih modern menggunakan border radius, icon, warna, dan button custom. Saya menggunakan model mahasiswa model untuk menyimpan data mahasiswa. Di dalam model terdapat nama, nick, email, gender, prodi, asal sekolah, tahun lulus. Model ini digunakan agar data lebih terstruktur. Setelah form berhasil disubmit, maka data akan tampil pada halaman data pendaftar. Halaman ini menggunakan list view builder untuk menampilkan data secara dinamis. Setiap data ditampilkan dalam bentuk card yang berisi nama, nick, email, gender, program studi, asal sekolah.
Jika belum ada data, maka aplikasi akan menampilkan pesan belum ada data pendaftar. Sekarang saya akan melakukan demo aplikasi. Pertama saya membuka halaman home, kemudian saya membuka ke menu pendaftaran. Saya akan mencoba submit tanpa mengisi data, maka akan terlihat pop-up error yang menunjukkan data belum lengkap. Selanjutnya saya isi data, nama, nick, tempat lahir, tanggal lahir, email, nomor HP, alamat, data pendidikan, program studi. Kemudian saya upload KTP, KK, ijazah. Setelah semua terisi, saya akan tekan tombol submit, kemudian muncul pop-up konfirmasi. Saat saya tekan tombol ya, maka muncul notifikasi berhasil. Untuk hasil demo akan saya tampilkan dalam video terpisah dikarenakan menggunakan emulator menggunakan Android langsung dari HP-nya untuk menjalankan program. Di sini saya akan menjelaskan per bagian. Di sini saya models mahasiswa model. Di dalamnya adalah string nama, nick, email, gender, prodi, asal sekolah, tahun lulus. Kemudian dari tipe data variabel yang ditentukan di atas, maka akan ditampilkan menjadi data required this nama, nick, email, gender, prodi, asal sekolah, tahun lulus. Kemudian di sini ada form PMB screen. Di sini untuk tampilan formulirnya. Di sini saya menggunakan form key, global key. Kemudian di sini ada string prodi, gender, KTP image, KK image, ijazah image untuk menyimpan data prodi, data gender, dan data gambar yang akan diupload. Kemudian di sini ada nama-nama controller yang saya gunakan, dari nama, email, nick, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, asal sekolah, tahun lulus, jurusan, controller. Kemudian setelah itu di sini ada pop-up UI untuk memberikan informasi ke user bahwa apakah data sudah terisi semua atau ada yang belum. Di sini menggunakan void show modern dialog. Di dalamnya ada string title, ada list untuk message-nya. Kemudian di sini ada fungsi is success, tipenya boolean, ditentukan di awal yaitu false. Kemudian di sini saya menggunakan show dialog. Bentuknya saya buat rounded, diberikan dengan cara border radius. Kemudian di dalamnya ada icon. Semisal icon sukses akan tampil icon centang. Jika gagal maka akan ada icon error, yang dimana setiap kondisi warnanya akan berbeda. Jika berhasil hijau, jika gagal merah. Kemudian di sini ada teks untuk titelnya. Kemudian di sini ada kolom untuk memberikan informasi data apa yang belum diisi dalam bentuk list. Kemudian di bawah sini ada button. Jika sukses maka di sini mempertanyakan apakah data sudah fix untuk disimpan. Jika sudah, kita bisa klik OK, maka nanti akan otomatis masuk. Kemudian di sini ada global validation. Global validation ini untuk memvalidasi semua form pendaftaran agar wajib diisi, dari nama, nick, tempat tanggal lahir, email, nomor handphone, alamat, asal sekolah, tahun lulus, dan lain-lainnya. Gambar juga
Jika kita tidak mengisi langsung kita submit, maka akan menampilkan error. Ya, di sini ada informasi jika data belum lengkap akan tampil apa saja data yang belum lengkap. Kemudian di sini stylingnya ada, saya menggunakan scaffold. Kemudian ada app bar, yaitu judul di atasnya, form penerimaan mahasiswa baru dengan background colornya biru. Kemudian di dalamnya ada formulir, inputan formulir yang terbagi menjadi beberapa section menggunakan form section, yaitu inputan data diri, nama, nick, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Kemudian ada form section kontak atau inputan kontak. Di dalamnya ada email, nomor handphone, alamat. Kemudian ada form section untuk data pendidikan. Di dalamnya ada asal sekolah, tahun lulus, jurusan sekolah. Kemudian di bawahnya ada form section prodi untuk pemilihan prodi. Di sini prodi akan tampil dalam bentuk dropdown dengan banyak pilihan seperti teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada formulir terakhir, yaitu form section upload dokumen. Yang dibutuhkan yaitu KTP, KK, ijazah. Kemudian di bawahnya akan ada button. Di button, jika semua data sudah terisi, maka akan ada satu kali validasi, yaitu apakah data sudah benar. Jika belum benar, kita bisa batal, dan jika sudah benar, kita bisa ya untuk melanjutkannya. Kemudian di sini ada, jika kita sudah fix dengan data itu, kita jawab oke, maka di sini akan ada objek untuk menampilkan data mahasiswa di form data pendaftar, di tampilan screen data pendaftar. Ada nama, yang kita tampilkan hanya nama, nick, email, gender, prodi, asal sekolah, tahun lulus. Dan setelah dikirimkan, maka ada pop up jika berhasil, data berhasil disubmit dengan warna hijau. Kemudian di sini ada data pendaftar screen. Data pendaftar screen. Di sini mengambil import dari file mahasiswa model. Data pendaftar screen di sini untuk menampilkan data mahasiswa yang sudah di-input, maka akan tampil di sini. Di sini kita memanggil data mahasiswa yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk list. Kemudian di sini ada stylingnya, scaffold, ada app bar, ada titelnya data pendaftar, background colornya biru. Kemudian di tengahnya, jika data belum ada, maka akan tampil tulisan bahwa data masih kosong. Tapi jika ada, maka data akan langsung tampil. Seperti ini, belum ada data pendaftar. Kemudian di sini ada tampilan untuk hasil data yang diinputkan itu tampilannya seperti apa. Tampilannya akan ada avatar seperti foto profile. Kemudian baru di sebelahnya ada data mahasiswa tersebut, ya, dari nama, prodi, nick, email, gender, asal sekolah, tahun lulus, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada styling untuk jarak. Oke. Selanjutnya di home screen. Home screen yaitu tampilan utama, maka akan ada app bar dengan judulnya beranda. Kemudian dengan background colornya biru, menggunakan single touch scroll view. Kemudian di dalamnya ada welcome text, selamat datang di pendaftaran.
penerimaan mahasiswa baru. Kemudian ada menu card itu ada dua pintasan tombol untuk pendaftaran dan informasi. Sementara yang pendaftaran saja yang bisa digunakan, sedangkan informasi masih kosong, belum diisi apa-apa. Kemudian di bawahnya menu ada informasi pengumuman. Di sini ada titelnya pengumuman, dan di sini pengumuman itu menggunakan widget pengumuman. Nah, jadi supaya tidak menjadi satu, kita bikin di file widget tersendiri. Di dalamnya ada icons untuk pengumumannya. Kemudian ada teksnya, semisal contoh PMB gelombang 1 dibuka. Bawahnya ada teks segera daftar sebelum kuota penuh. Kemudian lanjut di main navigation. Main navigation ini navigasi di bagian bawah. Untuk bagian ada 3, beranda, formulir, sama data pendaftaran, data yang ditampilkan. Di sini di dalamnya ada INT current index sama dengan 0. Kemudian ada list data mahasiswa, ada void tambah data untuk menambah data ke dalam menu tampilan data mahasiswa yang sudah diinput. Kemudian di bawahnya ada home screen. Ya, home screen ini tampilan home semuanya ya. Kemudian di bawahnya ada form PMB screen. Form PMB screen itu untuk halaman formulir, dan ini data pendaftaran untuk halaman data pendaftar. Ini urutannya harus urut dari atas sampai bawah, karena jika home screen ini ditaruh di tengah atau di bawah, maka berandanya pun akan di sebelah kiri tengah, dan atau di bagian tengah apa sebelah, atau di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri ikonnya. Kemudian di override sini styling, ada scaffold, body page, bottom navigation bar, current index dengan warna biru, kombinasinya abu-abu. Kemudian di sini ada bottom navigation bar item atau ikonnya, supaya tidak hanya tulisan, diberi ikonnya home untuk beranda, untuk kemudian registration untuk formulir pendaftaran, kemudian navigation untuk people atau untuk data. Kemudian di sini ada validator di sini untuk memvalidasi formulir. Bedanya dengan yang tadi hanya untuk tidak boleh kosong, sedangkan yang ini validator untuk lebih spesifik dengan isinya, seperti nama. Tidak boleh namanya terlalu pendek, atau tidak boleh terlalu pendek, misalkan kurang dari 3 huruf. Jika kurang dari ketentuan validasinya, maka formulir akan error, tidak bisa dilanjutkan. Kemudian nick harus berubah semuanya angka, jadi kita tidak bisa kita inputkan di formulir inputnya itu dengan huruf, tapi tidak bakal bisa di simpan, karena pasti bakal error. Harus angka semua, dan panjangnya harus sama dengan 16 digit. Jika tidak, maka tidak akan bisa tersimpan datanya. Kemudian ada email. Di sini email wajib dengan format email, ada ada .com. Jika tidak valid, maka akan ada muncul informasi kalau format email tidak valid.
Kemudian sini ada nomor HP sama wajib diisi dan tidak boleh kurang dari 10. Kemudian tahun lulus itu wajib diisi dan nggak boleh kurang atau lebih dari 4 digit. Kemudian sini ada validasi untuk tahun, bahwa harus angka, jika tidak maka tidak akan valid. Selanjutnya ada di form file widgets pengumuman. File widgets pengumuman ini untuk bagian tampilan pengumuman announcement aja, jadi tidak menyatu dengan file utama. Ya, di sini ada informasi seperti yang tadi. Kemudian di sini ada menu card. Menu card ada menu card di sini untuk pintasan selain bottom navigation bar. Jadi ada dua, sebelah kiri untuk yang pertama untuk pintasan menu cardnya untuk mengisi formulir, kemudian yang sebelah kanan satu di bawahnya atau dia ya untuk informasi pengumuman. Kemudian sini ada button submit. Button submit ini untuk membuat button yang akan digunakan di file formulir PMB. Form PMB screen ini buttonnya berwarna biru dan teksnya white. Jika di press maka akan menyimpan data. Sini memiliki fungsi on press. Kemudian tanggal lahir sini kita menentukan variabel terlebih dahulu. Sini ada import. Kemudian di sini ada teks, titelnya, judulnya. Sini ada tempat tanggal lahir untuk inputannya. Kemudian sini ada tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahir itu ada validasi tentang date time menggunakan show date picker. Kemudian di sini ada radio gender. Di sini hanya untuk memilih jenis kelamin laki-laki apa perempuan. Jadi jika salah satu akan dipilih maka akan berubah warna radio buttonnya menjadi biru, sedangkan yang tidak akan tetap putih. Jadi ada jenis kelamin, kemudian di radionya ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada drop down di sini hanya untuk prodi. Untuk memilih prodi, pendaftar atau user disuruh untuk memilih prodi seperti teknik elektro, informatika, informasi, mesin, sipil, dan lain-lainnya. Drop down akan tampilnya itu jika diklik dia ke bawah list prodinya. Dan di sini ada styling. Dan sini upload image ini hanya untuk form atau function untuk mengupload image apapun itu. Jadi di sini kita membuat sekali, kemudian nanti digunakan di file form PMB screen-nya 3 kali. Jadi reusable filenya. Kemudian input text itu untuk form biasa yang bisa kita edit, bisa diisi nama, email, nick, dan segala macam. Kemudian di sini ada data pendidikan untuk informasi pendidikan dari SMA, seperti asal sekolahnya dari mana, kemudian tahun lulusnya tahun berapa, kemudian jurusannya di SMA itu jurusan apa. Kemudian di sini ada form section. Nah, di sini form section itu untuk membagi
pada formulir agar tidak menjadi satu halaman tampilan dan tidak membingungkan user. Jadi di sini form section digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang harus diinputkan oleh user seperti nama, nick, email itu data pribadi, asal sekolah itu data sekolah atau data pendidikan, dan seperti gambar itu formnya. Jadi setiap bagian itu sudah dikelompokkan masing-masing dengan membentuk border setiap kelompoknya. Kemudian di sini main.dart, di sini file utama. Di sini saya menggunakan import Google Fonts untuk fonts yang saya gunakan. Kemudian di sini hanya untuk mengkoneksi dari file-file lainnya itu untuk menjadikan satu di home. Di sini saya menggunakan Google Fonts-nya Poppins. Baik, untuk demo program aplikasinya akan saya tampilkan di video terpisah seperti yang saya bilang tadi, menggunakan emulator HP Android-nya langsung. Jadi nanti akan saya tampilkan di akhir recordannya. Demikian penjelasan aplikasi penerimaan mahasiswa baru berbasis Flutter yang telah saya buat untuk memenuhi tugas CTS. Dari proyek ini saya mempelajari widget Flutter, form validation, navigation, state management sederhana, reusable widget, upload image, dan pengelolaan data. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.